Hai guys, semoga hari-harimu tetap bermakna dan tidak penuh dengan kesia-siaan ya guys. Karena kita harus tetap hidup guys, walaupun tak berguna, jadi beban orang lain, ataupun gak ada hal-hal penting yang bisa kita lakukan. Namun tetaplah hidup guys, karena pasti ada alasan tertentu yang membuat kita harus tetap hidup. Seperti dalam kisah kali ini guys, film action komedi ini berkisah tentang seseorang yang merasa gak lagi punya arti di dunia dan malah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menyewa pembunuh bayaran. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Di sebuah jembatan di tengah kota, seorang pemuda yang bernama William sedang pasang kuda-kuda untuk melompat dari jembatan Cibodas dalam rangka ingin mengakhiri hidupnya. Dengan gemetar dia menuju pagar jembatan dan siap melakukan aksinya. Namun acara itu terganggu guys oleh kehadiran seorang kakek-kakek yang menghampirinya. Si kakek mengatakan, "Gak usah bunuh diri, ntar juga mati sendiri." Namun si kakek juga berpesan jika aksi William kali ini gagal, si kakek berjanji sanggup untuk membantu misi untuk mengakhiri hidupnya. Dan sebelum si kakek pergi, dia meninggalkan sebuah kartu nama dan meminta William untuk bisa menghubunginya jika butuh bantuan dalam rangka acara mengakhiri hidupnya guys. Setelah si kakek pergi, William pun melanjutkan acaranya yang sempat tertunda. Dan akhirnya acaranya pun kembali gagal guys. Dia masih hidup dan memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dia mendapatkan surat dari beberapa penerbit yang menolak untuk menerbitkan tulisannya. Dan sebagai informasi guys, profesi William ini selama ini adalah sebagai seorang penulis guys. Melihat semua karyanya ditolak oleh beberapa redaksi, William semakin semangat guys untuk melakukan cita-cita mengakhiri hidupnya. Namun cita-citanya kembali kandas di saat dia mau minum obat-obatan supaya overdosis, namun ternyata stok obatnya habis guys. Mau menghirup gas, gasnya juga kosong karena Mang Emat belum sempat ngirim gas ke rumahnya. William benar-benar kesal dan jengkel waktu itu guys. Dia merasa Tuhan tidak adil karena pengen mati aja kok ribet banget ya. Dalam keputusasaannya, William teringat kartu nama pemberian si kakek tadi malam di jembatan Cibodas. Di kartu nama si kakek, tertera bahwa ternyata si kakek yang bernama Leslie ini adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Tanpa pikir pendek, William segera membuat janji kopi darat dengan sang kakek. Dan akhirnya mereka pun bertemu di warung Mang Malik. Sambil ngopi, mereka pun siap untuk merencanakan pembunuhan. Ya, pembunuhan untuk diri William sendiri. Namun William sebenarnya ragu guys, karena melihat sosok Leslie yang sudah tua renta. Dalam hati William berpikir, bagaimana kalau mau bunuh orang? Jangan-jangan keburu mati duluan nih kakek. Namun setelah Leslie bercerita bahwa dia adalah pembunuh bayaran paling kahot dan senior, William pun akhirnya yakin bahwa cuma Leslie yang bisa membantu cita-citanya untuk mengakhiri hidupnya. Namun William sempat memberikan peringatan kepada Leslie bahwasanya dirinya sangat-sangat sulit untuk mati. Dulu pernah gantung diri, talinya malah rangsak, setrum di bak mandi listrik malah konslet satu rumah, masukin knalpot ke dalam mobil malah mobilnya mogok, nabrakin diri ke mobil. Yang nabrak malah ambulan, langsunglah dia dibawa ke rumah sakit tentunya. Pokoknya sudah berbagai cara William lakukan guys, namun semuanya nol besar. Nihil tanpa hasil dan sampai sekarang dia masih jak-jak waringkas sehat walafiat. Mendengar itu semua, Leslie merasa bahwa memang William sedang sangat butuh pertolongan untuk mengakhiri hidupnya. Leslie pun menawarkan hidangan dalam mengakhiri hidup. Mungkin menu-menu tersebut belum pernah dicoba oleh William. Tadinya William memilih sajian menolong anak kecil yang nyebrang dan kemudian William ditabrak sama truk. Mungkin itu akan lebih berkesan dan menjadi seolah-olah dia menjadi pahlawan. Namun menurut Leslie itu ribet dan biayanya tinggi. Mending pakai resep yang murah dan jitu saja, yaitu menggunakan sniper dan langsung ditembak sehingga mati lebih cepat, gak terlalu sakit dan lancar jaya, serta murah meriah tentunya. Akhirnya William setuju karena apapun menunya yang penting cita-citanya segera terwujud.
William pun menandatangani kontrak untuk mengakhiri hidupnya guys. Namun Leslie mengingatkan jika kontrak sudah ditandatangani, William harus segera mentransfer biayanya ke kantor pusat. Dan Leslie juga mengingatkan tidak boleh ada pembatalan, apapun alasannya William tetap harus dihabisi. Keesokan harinya, laksana pembunuh bayaran profesional, Leslie Situarenta itu terus mengawasi keseharian William. Dan di sela-sela pengintaian, William mengabarkan bahwa dia sudah mentransfer biaya pembunuhan untuk dirinya ke kantor pusat. Leslie pun semakin bersemangat dan terus mencari momen yang tepat nih guys untuk membunuh William. Namun kali ini aksinya kembali kandas karena Leslie parkir sembarangan dan mobilnya malah ditilang sama Pak Polisi. Di hari selanjutnya, William tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Ellie, yang merupakan salah satu pekerja di sebuah kantor penerbit buku. Ellie mengatakan siap membantu William dalam menerbitkan tulisannya, dan Ellie pun mengajak bertemu esok hari di suatu tempat. William yang sadar bahwa Leslie selalu mengintainya, kemudian menghampiri Leslie dan meminta rencananya untuk dipending sejenak. Karena besok dia ada jadwal pertemuan dengan penerbit buku, jadi misalnya William meninggoy, minimal adalah kenang-kenangan hasil karyanya yang diterbitkan. Keesokan harinya, William pun bertemu dengan Ellie dan juga atasan Ellie. Namun ketika mereka sedang asik mengobrol, William kembali selamat dan si kakek-kakek tua bangka ini malah membunuh atasan Ellie dan juga seorang pramusaji di sana. Keesokan harinya, Ellie menyambangi rumah William. Ellie bermaksud untuk membantu William dalam menulis buku. Namun niat baiknya ditolak oleh William karena William sudah terlanjur teken kontrak dengan pembunuh bayaran yang ingin membunuh dirinya. Dan kejadian penembakan tempo hari adalah dilakukan oleh orang suruhan William. Mendengar cerita William, tentu saja Ellie kaget dan heran guys. Bagaimana dengan pola pikir William yang sekonyol itu? Ellie pun meminta William untuk menelpon Leslie dan membatalkan pembunuhan itu. Namun William mengatakan bahwa itu gak mungkin karena dalam pasal-pasal kontrak tidak boleh ada pembatalan. Dan alangkah terkejutnya mereka karena ternyata Leslie telah berada di rumah William guys. Terjadi kejar-kejaran antara Leslie, Ellie dan juga William. Dan William pun kembali selamat dan Leslie kembali salah bunuh orang guys. Di saat Leslie akan menghilangkan barang bukti, tiba-tiba tim dari kantor Leslie datang dan menyuruh Leslie untuk menghadap ke kantor pusat. Di kantor pusat, Leslie mendapat teguran keras dari sang ketua yang bernama Harvey. Leslie telah dianggap tidak lagi profesional, membuat huru-hara dan telah salah membunuh banyak orang. Target setoran Leslie pun sudah tidak tercapai guys. Maka dengan berat hati, Leslie diberhentikan dari kantor pusat dengan diberi kenang-kenangan sebuah jam dan juga beberapa uang pensiun. Namun Leslie di sini menolak keras guys. Dia menganggap bahwa dia masih mampu bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran profesional. Sambil ngedumel dan ngutruk, Leslie pun berlalu pergi dari hadapan Harvey. Melihat kelakuan si kakek Leslie yang gak sopan ini, Harvey menyuruh anak buahnya yang bernama Ivan untuk membunuh Leslie saja. Scene pun berganti, kali ini William terpaksa bersembunyi di rumah Ellie. Mereka bercerita tentang sejarah masa lalu mereka masing-masing. Yang ternyata guys, masa lalu Ellie hampir serupa tapi tidak sama dengan masa lalu William. Di mana Ellie juga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya namun selalu gagal. Di sela-sela perbincangan itu, Ellie mengatakan bahwa masih banyak alasan kita untuk hidup dan tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Mendengar ucapan Ellie, William langsung memeluk Ellie dan memutuskan untuk tetap hidup. Di tempat lain, Leslie sedang curhat dengan istrinya. Leslie mengatakan bahwa dia belum mau berhenti guys. Dia sangat mencintai pekerjaannya dan ini adalah pekerjaan yang sangat sesuai dengan jati dirinya katanya. Sebagai seorang istri yang setia, si nenek terus memberikan dukungan kepada Leslie untuk bisa membuktikan kepada Harvey
yaitu dengan cara membunuh banyak orang yang lebih profesional tentunya, sehingga target kantor pun akan bisa tercapai. Keesokan harinya di saat sarapan dan bersiap berangkat kerja untuk membunuh William, sang istri memberikan tanda cinta kasih yaitu sebuah pisau dapur untuk menjaga diri. Leslie pun bisa menemukan alamat Ellie melalui berkas milik atasan Ellie, dan Leslie pun bergegas ke rumah Ellie karena Leslie berprasangka atau menganggap pastilah William berada di sana. Begitu Leslie pergi, Ivan menyambangi rumah Leslie dengan tujuan untuk membunuhnya. Namun Leslie keburu pergi. Untunglah Ivan mendapat petunjuk kemana perginya Leslie, yaitu pasti ke rumah Ellie untuk mencari William. Sementara itu William dan Ellie sedang berada di alam bebas untuk menikmati indahnya dunia, guys. Dan begitu Ellie dan William pulang, mereka sangat terkejut karena ternyata si Leslie sudah berada di sana. William mengatakan bahwa rencananya berubah. William tidak lagi punya selera untuk mati dan memilih untuk membatalkan rencana dan cita-cita untuk meninggoy. Namun Leslie berdalih bahwa kontrak sudah disepakati, guys, dan tidak boleh ada pembatalan. Waktu Ellie keluar, Ellie sangat terkejut karena ada si kakek Leslie di sana. William pun memohon untuk tidak membunuh Ellie karena Ellie tidak tahu menahu tentang hal ini. Namun Ellie justru mengancam dan akan melaporkan si Leslie ke kantor polisi. Mendengar perkataan Ellie, Leslie jadi jengkel dan memilih untuk membunuh mereka berdua saja, yaitu hitung bonus dan nama target kantor. Namun di saat Leslie hendak menembak mereka berdua, tiba-tiba Ivan datang dan menembak Leslie duluan. Leslie pun tumbang tak berdaya. Dan kini Ivan menyuruh William untuk membunuh dirinya sendiri dengan pistol Leslie. Karena menurut Tetekon atau ADART Asosiasi Pembunuh Bayaran, William adalah jatah Leslie dan Ivan tidak ada hak untuk membunuh William. Namun di saat William akan menembak dirinya sendiri, tiba-tiba Leslie bangkit dari kematian dan menyerang Ivan. Karena ternyata tembakan Ivan hanya menyerempet di telinga Leslie. Setelah membunuh Ivan, si aki-aki tua bangka itu malah bukannya sadar, tapi malah akan melanjutkan misinya untuk membunuh William. Namun Ellie segera menodongkan senjatanya ke arah Leslie dan bernegosiasi bagaimana kalau kontrak William dialihkan ke Ivan. Jadi seolah-olah Ivan menyuruh Leslie untuk membunuhnya. Dengan alasan Ivan stres dengan pekerjaannya dan uang pembayaran pembunuhan Ivan bisa diambil dari kontrak pembunuhan William. Mendengar ide Ellie, akhirnya si kakek pun setuju. Mereka kemudian membuang mayat Ivan untuk menghilangkan jejak dan juga barang bukti. Keesokan harinya Harvey menemui Leslie di rumahnya. Harvey menanyakan kepada Leslie kenapa dia belum mati juga. Padahal Harvey sudah menyuruh Ivan untuk membunuh Leslie. Leslie dengan penuh percaya diri bercerita bahwa justru kemarin Ivan menyewa dirinya untuk menghabisi nyawanya. Dan sekarang dia sudah berhasil membunuh Ivan. Mendengar Ivan telah tewas, Harvey meradang dan marah. Dia menanyakan kenapa si kakek Leslie ini belum mau berhenti juga. Padahal kan umurnya sudah ujur dan bau tanah, namun kenapa masih saja hobi membunuh. Dalam perdebatan itu akhirnya istri Leslie mengatakan pada Harvey bahwa suaminya sangat mencintai pekerjaannya yang sudah menjadi jati dirinya. Dan mereka berdua juga berjanji akan segera pensiun 1 tahun lagi dan akan segera pergi sejauh mungkin untuk menikmati masa tua mereka. Mendengar penjelasan itu, Harvey akhirnya memberi kesempatan kepada Leslie untuk mengabdikan dirinya sebagai pembunuh bayaran selama 1 tahun lagi. Scene pun berlanjut di mana William dan Ellie sedang berjalan-jalan mesra di sebuah taman. Tiba-tiba ada sekelompok anak-anak sedang bermain dan membawa bola di sana. Dan tak sengaja si anak telah melemparkan bola ke arah jalan. Di saat si anak akan mengambil bola, tiba-tiba ada sebuah mobil melaju kencang di sana. William berlari untuk menolong sang anak. Dan akhirnya, untunglah William masih selamat. Dan dalam ketidakberdayaannya, William membayangkan semua masa lalunya. Hidup memang berat, tapi gak perlu ditimbang, karena gak bakal laku. Hidup memang banyak masalah, kalau banyak saweran itu dangdutan. Dan hidup memang penuh dengan perjuangan, karena kalau penuh dengan cucian itu adalah laundry. Namun ternyata di balik itu semua, hidup juga penuh dengan kasih sayang.
keindahan, dan cinta kasih. Maka tetaplah hidup walau tidak berguna. Dan cerita ini pun selesai. Itulah kisahnya guys. Film genre action komedi ini benar-benar sangat menggelitik ya guys. Dari jalan cerita dan juga tingkah pola adegan dalam film ini sangat fiktif dan terkadang tidak masuk akal. Tapi ya sudahlah, ini cuma film, semoga kalian bisa terhibur. Itu saja. Salam hangat selalu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Salam hormat juga untuk orang-orang terdekat Anda. Saya Hendrik. Terima kasih. Bye-bye.